Saat ini, saya, Hendrawan Timothy, mau menyampaikan suatu renungan. Semoga renungan ini boleh bermanfaat buat kita semua. Bila sesuatu terburuk terjadi dalam hidupmu, nggak sesuai harapan, dan semua seakan sirna tanpa harapan, pastikan Tuhanlah menjadi sandaran hidupmu, tempat dirimu berlabuh. Mazmur 139 ayat 7 dicatat, "Kemanakah aku dapat pergi? Menjauh rohmu. Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu?" God never forsakes. Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu. Mazmur 94 ayat 14 dicatat dengan jelas, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan." Suatu kisah nyata. Suatu saat saya berjumpa dengan sahabat baik. Dia bercerita, anak pertamanya dilahirkan dalam keadaan cacat fisik sejak lahir. Dia berdoa dan bertanya, "Why me? Kenapa saya?" Padahal dia seorang worship leader yang diurapi Tuhan dan melayani lebih dari 25 tahun. Bahkan sampai saat ini pun dia masih terlibat aktif dalam pelayanan sosial. Saat anaknya lahir dan diketahui cacat, dia berseru pada Tuhan dengan tangisan yang tak tertahan. "Why me? Kenapa saya? Aku sudah lakukan yang terbaik. Aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Justru kenapa Tuhan berikan kepadaku yang terburuk, anakku lahir dalam kondisi cacat? Kenapa aku terima kenyataan yang begitu berat dan kutanggung selama ku hidup?" Tak terdengar jawaban sama sekali, seakan sudah hening. Namun saat dia percaya pada Tuhan, dia berserah penuh sama Tuhan, ada kekuatan baru dan damai sejahtera yang belum pernah dialami sebelumnya. Jalan ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa ditempuh, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Penyertaan Tuhan sangat nyata dalam hidup setiap pribadi kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan tetap pegang kendali di saat segala sesuatu terasa lepas kendali. Seorang ibu yang baru ditinggalkan anak yang paling dikasihinya meninggal dunia berkata, "Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah." Kadang kita yang salah pengertian terhadap Tuhan. Saat ibu ini berkata, "Tuhan, tolong anakku tetap hidup." Kenyataannya justru anaknya meninggal, namun Tuhan tetap baik. Ternyata Tuhan tolong anaknya dengan mengangkat segala penderitaan dan sengsaranya dari rasa sakit yang sudah lama ditanggungnya. Kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan, namun rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang tidak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagi Tuhan. Yang tidak pernah kulihat, yang tidak pernah kupikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagiku. Meskipun ada hal yang tak kupahami, meskipun ada hal yang tak ku mengerti, namun aku percaya, aku yakin bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagiku. Tuhan berkarya, Tuhan bertindak. Waktunya Tuhan selalu terbaik, waktunya Tuhan selalu terindah. Tuhan membuat semuanya indah. Yang terpenting bagiku, apa yang Tuhan pikirkan tentang diriku. Ketika ku jatuh, Tuhan tidak pernah lelah menghampiriku. Tuhan pandang indah diriku dalam pandangannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ada seorang buta sedang berjalan di malam hari dengan memegang tongkat di tangan kanannya, sedangkan di tangan kirinya membawa lampu. Banyak orang berpikir, apa gunanya seorang yang buta?
tidak bisa melihat membawa lampu penerangan, sedangkan dirinya tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat jalanan pulang. Hal ini kelihatannya tidak masuk akal. Suatu tindakan percuma, sia-sia. Namun kenyataan, orang buta ini berpikir beda dengan yang lainnya. Dia berpikir, meskipun saya tidak bisa melihat, namun orang lain bisa melihatnya. Selain jalanan menjadi terang, hal ini juga mungkin menghindarkan orang lain tidak menabrak dirinya. Kebaikan yang kita lakukan dengan tulus untuk orang lain, sebenarnya kita sedang mengerjakan berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Mulai melangkah untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. The rest your life will be the best your life. Jadikan sisa hidupmu menjadi yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Hendrawan Timothy. Saat ini jika engkau membutuhkan suatu konseling, suatu dukungan doa, kami siap untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara semua. Hubungi kami di email hendrawan999@gmail.com